Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah ya kita sudah sampai di hari keberapa ini? Kelima ya. Kelima Ramadan ya. Mudah-mudahan ada perbaikan di dalam 5 hari ini. Sebenarnya tema ini banyak saya sampaikan di sebelum Ramadan. Tapi mudah-mudahan ya mungkin baru berkesempatan untuk mendengarkan sharing kali ini tetap bisa berikhtiar ya, memaksimalkan sisa waktu Ramadan yang memang Allah berikan seluas-luasnya kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, karena biasanya di bulan Ramadan ini kita jadi lebih mudah ya untuk berbuat baik, lebih mudah juga, lebih ringan juga kadang-kadang terasa dalam hal beribadah. Selain ada keberkahan tersendiri, ada pahala yang mungkin berbeda yang mungkin kita buru, bulan Ramadan juga memungkinkan kita punya lingkungan ya yang sama-sama bersemangat untuk meningkatkan ibadah, sehingga hal-hal yang dirasa ideal tuh kita usahakan ya ada di bulan Ramadan. Begitu juga dengan pendidikan keluarga, karena pendidikan keluarga ya tentu erat kaitannya dengan salah satu ibadah kita kepada Allah ya. Bahkan ibadah keluarga juga berkaitan erat dengan pendidikan keluarga. Jadi bulan Ramadan harus menjadi momentum emas ya untuk melakukan perubahan diri dan keluarga ya, yang pada akhirnya nanti berpotensi untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan kita. Nah, dengan interaksi yang lebih intens di bulan Ramadan karena mungkin anak-anak sekolahnya lebih ringan akademisnya, atau beberapa dunia kerja mungkin sedikit lebih slow, dunia dagang mungkin sedikit lebih slow di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan keluangan waktu kita ini untuk menciptakan pola hubungan, interaksi, dan pendidikan yang ideal dalam menjalankan keseharian, sehingga nanti bisa kita terapkan di 11 bulan selanjutnya ya. Oke, kadang-kadang horor banget ya buat ibu-ibu tuh kalau ketemu liburan, karena bingung gitu mau ngapain. Tapi saya rasa setahun ini sudah cukup latihan ya, anak-anak setiap hari ada di rumah. Kalau dulu ketika liburan tuh seringkali para ibu tuh kebingungan ya, apa ini selama libur kalau bisa cepet-cepet balik sekolah. Sekarang memang pengen cepet-cepet balik sekolah, tapi sudah setahun penuh ya kita berusaha untuk menciptakan suasana keseharian di mana anak-anak belajar dan beraktivitas dengan rumah sebagai basis utamanya. Nah, setahun pengalaman selama pandemi ini mungkin sudah memberikan pengalaman ya bagi kita untuk membuat pola-pola tertentu, dan mungkin saya hadir di sini untuk sedikit mewarnai lah, mudah-mudahan pola-pola yang nanti akan kita buat itu menjadi lebih terarah ya dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Bahwa hari ini saya tidak ingin berbagi tentang inspirasi kegiatan atau inspirasi kegiatan edukasi dengan anak-anak dalam menghabiskan waktu bulan Ramadan. Tapi saya ingin mengajak para orang tua untuk mereview kembali hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasulullah terkait dengan peran sebagai orang tua dalam hal pendidikan di dalam keluarga. Sehingga kalau misi kita di dalam keluarga ini terpegang erat, teringat, terinstall dengan sempurna di dalam kepala kita, mudah-mudahan itu akan senantiasa mewarnai pilihan aktivitas dan cara kita menghabiskan waktu bersama anak-anak. Nah, sehingga kita tidak mudah untuk mati gaya. Memang mati gaya ini bisa ya kita akalin dengan banyak-banyak browsing, tapi alangkah sayang kalau kemudian apa yang kemudian kita tiru, amati dari orang-orang sekitar, dari website yang kita ikuti, kalau tidak aligning dengan visi misi kita, khawatirnya nanti jadi capek para ruguh lah kalau kata bahasa Sunda. Jadi maksudnya kita beraktivitas kayak busy tapi sebenarnya nggak terarah. Nah, tapi kalau misalnya berakar dari pemahaman kita tentang tugas kita di muka bumi sebagai orang tua, nah insya Allah nanti tinggal kita masukin nih kegiatan ini masuk pada realisasi misi apa gitu ya sebagai orang tua. Nah, yang pertama saya ingin kita mengingat kembali ya, evaluasi bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang tua itu punya satu misi, yaitu membebaskan diri dan keluarga dari api neraka. Nah, ayo di bulan Ramadan ini kita evaluasi sudah sejauh mana sih kelelahan kita, kesibukan kita, hal-hal yang mati-matian kita kerjakan setiap hari, yang seperti kayaknya tuh setiap hari tuh kayaknya selalu ada
kayak unfinished business lah gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Yang kadang-kadang bikin kita sakit, bikin kita lelah, itu aligning nggak dengan misi ini? Sejalan nggak dengan misi ini? Misi bahwa kita ini perintahkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan-jangan justru hal yang masih kita kerjakan justru mendekati api neraka. Atau masih ada hal yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mendekati api neraka. Tapi nggak jadi concern besar di dalam rumah tangga kita. Atau justru bukan dari anggota keluarga, tapi dari kita sendiri, kepala keluarga misalnya. Jangan-jangan harta yang dibawa justru masih jauh dalam kategori membebaskan diri dari api neraka. Bahkan bisa jadi justru sumber harta lah yang kemudian mendekatkan kita dari api neraka, mendekatkan kita kepada api neraka. Kalau yang dibawa pulang dan dimakan oleh anak-anak sudah tidak halal, maka memang akan lebih susah gitu mewujudkan pendidikan yang mengantarkan anak-anak menuju kesolihan. Nah, ini kita evaluasi. Jadi misalnya di keluarga nih, masih ada anak saya yang pacaran nih. Masih ada harta riba yang belum selesai nih. Masih ada ini dan itu, silahkan kita evaluasi. Karena kita punya misi sekeluarga ini harus terbebas dari api neraka. Nah, kita evaluasi. Sejauh mana langkah-langkah besar dalam pendidikan yang kita lakukan itu sejalan dengan misi ini. Atau jangan-jangan selama ini baru fokus sibuk mengantarkan kesuksesan dunia anak-anak saja. Coba kita evaluasi komunikasi yang kita lakukan bersama anak-anak, bersama keluarga. Apakah sudah ada secara serius upaya untuk menghindarkan ini? Atau jangan-jangan kita cuma membangun komunikasi yang sifatnya standar. Seputar sudah makan, sudah mandi, sudah belajar, sudah ngerjain PR. Sehingga si misi membebaskan diri dari api neraka itu enggak terinstall dan menjadi ruh dari kegiatan harian kita. Nah, kalau ini sudah terinstall dan menjadi ruh kegiatan, apa-apa akan kita lihat perspektifnya itu dari sisi ukhrawi. Yang lagi kita kerjain ini mendekat ke surga, menghindar dari neraka, atau sebaliknya. Oke, karena ada banyak keluarga yang kadang-kadang melihat suatu masalah itu tidak menjadi masalah. Sehingga kalau kita tidak peka itu sebagai suatu masalah, kapan kemudian kita akan menyelesaikan dan mencari solusi. Contoh, buat beberapa keluarga nggak masalah anak gadisnya yang sudah balik itu nggak menutup aurat. Buat beberapa keluarga nggak masalah anak-anak mereka punya pacar, sering hangout sama pacarnya. Buat beberapa keluarga nggak masalah nih anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan sudah balik bolong-bolong sholatnya. Nah, kalau melihat satu masalah itu sebagai tidak masalah, maka tidak akan pernah ada langkah untuk menyelesaikan masalah. Tapi semakin kita peka, sensitif terhadap masalah, semakin kita juga akan berikhtiar untuk sedikit demi sedikit memperbaiki. Walaupun tidak bisa bersamaan kita memperbaikinya. Saya minta tolong panitia untuk share satu screen. Di sini satu screen saja yang saya bagi, tapi semua visi misi atau peran yang akan saya review kembali di sini, itu tidak akan jauh-jauh. Jawantah dalam teknisnya itu ada di dalam pembagian waktu ini. Bahwa dalam satu hari kita ada zikir time. Ini hal-hal yang saya coba terapkan ya di dalam rumah, bahwa dalam home education saya berusaha bahwa dalam keseharian ada zikir time, ada halaqah time, ada ngobrol bermakna, kadang-kadang sangat spesial, saya angkat sebagai family meeting. Ada productive time, ada social time, ada sport time, dan ada pemenuhan untuk kebutuhan dasar, basicnya. Nah, jadi berbicara soal pembebasan misi dan diri dan keluarga dari api neraka, itu memang harus kita seriuskan. Pada momen-momen tertentu mungkin kita berbicara yang memang benar-benar berbobot dalam rangka menjalankan peran ini. Bisa jadi kita angkat di dalam family meeting. Kalau itu masalahnya masalah-masalah personal yang kira-kira perlu kita luruskan. Atau bisa juga secara general. Ya, kita berupaya untuk menyampaikan materi-materi, kisah-kisah yang berkaitan dengan upaya kita untuk membebaskan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Kita bisa masukkan ini ke halaqah time. Termasuk juga untuk meningkatkan derajat kita di surga, kita perlu memperbanyak ya amalan solih
yang bisa menjadi bekal, maka zikir time menjadi salah satu upaya kita ya untuk bisa mendekat ke surga. Kemudian misi yang kedua adalah misi mengajak keluarga kembali kepada Allah. Nah, bahwa di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Jadi ternyata kita punya misi untuk mengembalikan anak-anak yang datang dari Allah itu kepada Allah. Dan untuk mengajak kita sekeluarga kepada Allah itu harus dengan ilmu. Ya. Nah, jadi kita evaluasi misi yang kedua, misi mengajak keluarga kembali kepada Allah ini, sudah sejauh mana keberjalanan misi ini di dalam keluarga? Sudah sejauh mana keseharian kita berada di jalan lurus yang berpotensi untuk tidak tersesat dan bisa sekeluarga itu kembali kepada Allah? Sudah sejauh mana kita berupaya untuk mengenalkan Allah kepada anggota keluarga kita, sehingga kita sekeluarga semakin mengerti apa yang Allah inginkan terhadap kita dan apa tujuan penciptaan kita. Ini nampak seperti sedikit teoritis, tapi banyak keluarga yang melewatinya. Sehingga tumbuh kemudian anak-anak dalam satu rutinitas, pekerjaan, sekolah, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Sampai mungkin nanti ada titik tertentu kalau Allah memberikan hidayah, mulai ada kegalauan. Sebenarnya gue itu ngapain sih di dunia ini? Kita ini mati-matian mengerjakan sesuatu yang sepertinya seolah-olah tidak ada habis-habisnya, terus ngapain? Ya, banyak kita yang mungkin tumbuh di dalam satu lingkungan yang sebenarnya ketika kita bersekolah atau belajar hanya memenuhi kebutuhan untuk industri. Mau belajar supaya bisa dapat pekerjaan yang baik, supaya dapat uang yang besar misalnya, ya. Sehingga kemudian materi materialistis itu kemudian membuat kita merasa jenuh, galau, dan ada ruang kosong di dalam hati kita. Nah, kita mungkin nggak melewati satu pendidikan yang menyadarkan kita bahwa kita dikasih perintah buat beribadah, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan pada perkara setiap peran apapun yang kita lakukan. Mungkin kita melewati pendidikan yang kemudian menyadarkan kita bahwa kita itu punya misi loh di muka bumi ini untuk menjadi imarah atau pemakmur bumi dan menjadi khalifah atau pengelola bumi. Sehingga muncullah kemudian banyak orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya, hidup hanya untuk sekedar makan, hidup hanya sekedar untuk mencukupi keluarga gitu ya. Dari satu materi ke putaran materi yang lain, tanpa kemudian memahami aktivitas kita dengan ruh ibadah kepada Allah sebagai persembahan terbaik selama kita dikasih usia oleh Allah di muka bumi ini. Jadi banyak orang-orang yang sangat pragmatis hidup untuk dirinya. Tidak mungkin berpikir besar untuk bagaimana mewariskan sesuatu di muka bumi ini. Gitu. Maka kita perlu mengevaluasi sejauh mana persiapan kita ya untuk mengantarkan si anak-anak itu semakin mengenal Allah dan mengenal apa yang Allah inginkan di muka bumi. Terlebih lagi setiap manusia itu memiliki kondisi khusus, titipan khusus, potensi khusus yang sebenarnya Allah titipkan untuk menjalani satu peran di muka bumi yang sangat spesifik. Ya, kita kehidupan bisa berjalan karena harmoni dari peran-peran itu. Sehingga untuk menciptakan penyebaran peran itu ada, Allah juga menciptakan kita berbeda-beda. Sehingga ada orang yang kemudian kenapa saya itu tidak bisa di situ, kenapa saya tidak bisa menjadi seperti itu, karena memang ditugaskan untuk suatu tugas yang khusus dan tidak diberikan kepada orang lain. Begitu juga ketika Allah memberikan tugas khusus, Allah berikan kelemahan dan kelebihan yang pas sesuai dengan spesifiknya peran kita di muka bumi. Nah, maka alangkah disayangkan ketika anak-anak kemudian tumbuh ya dalam nuansa pendidikan yang tidak menyadarkan tentang makna ini, sehingga ya walaupun positif ujung-ujungnya hanya hal-hal yang bersifat kesuksesan dunia. Nah, di sini ada halaqah time. Nah, halaqah time bisa didukung oleh buku-buku yang tepat yang membuat mereka itu semakin mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, gitu ya. Semakin menambah pengetahuan mereka yang membuat mereka itu merasa kerdil di hadapan Allah, sehingga merasa tunduk dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Kemudian memberikan ya, ilmu atau diskusi-diskusi yang membuat anak-anak itu
sedemikian hingga pada saat mereka itu balik, pada saat mereka itu mimpi basah pertama kali, pada saat mereka itu menstruasi pertama kali, sudah di dalam ujian kepada Allah dan Rasul. Jadi imannya sudah merasuk ke jiwa, hawa nafsunya sudah mulai dikendalikan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Karena kalau tidak ada ikhtiar 15 tahun pertama untuk ke arah sini, nanti kita akan berhadapan dengan konflik anak-anak muda yang mungkin susah diatur dengan aturan dan Rasul. Tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, baik lewat narasi obrolan yang santai atau yang memang serius kita agendakan seperti halakoh time atau di family meeting time, kita berikhtiar supaya anak-anak pelan-pelan kita arahkan menuju satu titik mereka bersedia samina wa ata'na terhadap Allah dan Rasul, sehingga pada saat balik ketika kita mengarahkan perilaku mereka, walaupun mereka tidak suka atau sedikit berbeda pendapat, kita punya satu bahasa yang sama. Jadi kalau sudah Allah dan Rasul mengatakan hal itu, walaupun kita harus mengerem hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita, anak-anak bersedia untuk tunduk kepada Allah dan Rasul. Dan itu tidak bisa tiba-tiba, kucuk-kucuk kita nanti segala macam. Imannya itu harus disuburkan sedari kecil, ya. Makanya salah satunya adalah dengan memperbanyak agenda untuk membuat anak itu semakin mengenal Allah gitu ya, dan insya Allah gitu ya, kalau kita semakin mengenalkan aturan-aturan Allah gitu ya, mengenalkan syariat-syariat Allah, mereka juga semakin lebih baik dalam hal ibadah dan semakin lebih memaknai ibadah mereka gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, misi yang selanjutnya adalah misi penjagaan keluarga dari kesesatan dan kecelakaan. Bahwa kita sebagai orang tua itu diberikan misi ya, supaya anak-anak ini, keluarga kita, keturunan kita itu ikut petunjuk Allah. Ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah di dalam Quran surat Toha ayat 123, 124. Ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, mari kita evaluasi keberadaan misi ini di dalam keluarga. Sejauh mana langkah strategis pendidikan, komunikasi yang kita bangun gitu, di dalam pendidikan anak ini mengenalkan tentang aturan-aturan Allah, mengenalkan tentang petunjuk Allah, mengingatkan tentang peringatan Allah, sehingga mereka, ya kita semua sekeluarga bisa menjadi manusia yang memilih jalan lurus gitu ya, bukan jalan sesat, bukan jalan celaka. Oke, nampak teoritis, tapi banyak juga yang kemudian abai. Abai di sini bukan berarti totally abai gitu ya. Ada yang kemudian mungkin ya mereka tetap bersemangat untuk mengajarkan agama, tapi saya sendiri mungkin merasakan satu pengalaman kalau kita mengandalkan sekolah umum dengan 2 jam tentang belajar agama, itu tidak sampai kemudian membuat kita paham gitu ya bagaimana petunjuk yang lurus itu gitu ya. Sehingga pada saat saya balik pada saat itu, karena saya bersekolah di sekolah umum walaupun sekolah favorit, itu tidak sampai kemudian membuat saya terdorong ya untuk berkomitmen menjalankan Islam itu dari semua aspek kehidupan. Tapi kalau ini dipantau oleh orang tua sedari kecil, ditumbuhkan di dalam rumah gitu ya, bahwa segala hal itu ada aturan Allah. Mudah-mudahan anak-anak itu ke depan selalu memutuskan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan Allah Rasul. Karena dari kecil kita sering membangun komunikasi yang melibatkan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita punya misi untuk membawa keluarga kita mencapai kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu hanya bisa ditapaki dengan menapaki jalan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Imran ayat 31 berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau mau dicintai Allah, diampuni dosanya, yang insya Allah akan berujung pada kebahagiaan, maka ternyata harus ngikutin Rasulullah. Oke, semua orang pasti mungkin sekilas tahu lah, oh idola kita Rasulullah, idola kita Rasulullah. Tapi sebenarnya kita evaluasi nih, di dalam keluarga kita sejauh mana kita betul-betul menjalankan misi ini di dalam keluarga. Sejauh mana kita mengenalkan Rasulullah SAW kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak dan keturunan kita, dan berusaha bersama-sama saling menguatkan, saling menyemangati untuk menapaki cara hidup Rasulullah. Ya, sehingga dengan mengikuti cara Rasulullah,
kita tahu bagaimana mengejawantahkan keinginan Allah terhadap diri. Ada dalam salah satu apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu ejawantah Al-Quran dalam kehidupan, maka kuncinya adalah dengan mempelajari Rasulullah. Nah, di sini ada halaqah time, ya. Jadi selain halaqah time bisa dipakai untuk mengenalkan Allah, mengenalkan aturan-aturan Allah, mengevaluasi hal-hal tadi yang berkaitan dengan misi kita untuk mencegah diri dan keluarga dari api neraka. Bisa juga kemudian kita gunakan untuk memperkenalkan sosok Rasulullah. Ayo kita evaluasi sejauh mana sirah Rasulullah itu menjadi kurikulum di dalam pendidikan anak-anak kita. Bahkan usahakan 10 itu anak-anak itu sudah tuntas dengan sirah Rasulullah. Karena kalau anak-anak kecil dari awal disajikan kehidupan orang-orang mulia, ya dengan para nabi, kisah teladan para sahabat, nanti mungkin kita minta tabiin, kemudian ilmuwan muslim, mereka itu akan terinspirasi untuk memiliki tujuan hidup yang mulia, melakukan atau merespon masalah cara-cara orang mulia merespon masalah, bersikap, bertindak, berakhlak sebagaimana apa yang mereka baca gitu ya dari kisah-kisah teladan itu. Dulu waktu saya di US, anak saya TK, apa sih TK gitu ya. TK, salah satu kurikulumnya juga ada yang berkaitan dengan biografi. Jadi dari TK itu sudah dikasih biografi, bukan cuma masalah ABC, abatasa gitu ya. Tapi memang anak-anak dari kecil diberikan inspirasi karena dengan diberi biografi, inspirasi untuk melakukan hal yang sama dan lebih dari itu. Sebagai seorang muslim, tentu sebelum biografi orang-orang yang punya kebaikan di dunia ini, tapi mungkin tidak syumul ya karena bukan berakidah Islam, maka kita utamakan untuk memberikan idola-idola atau teladan-teladan dari kehidupan orang-orang muslim. Yang paling terbaik berarti kehidupan Rasulullah. Nah, tidak hanya pada halaqah time, tapi momentum untuk memperkenalkan Rasulullah ini bisa dilebur dalam keseharian, ya, dalam bentuk ya narasi-narasi kita pada saat kita merespon sesuatu, memilih sesuatu, bahkan juga mengevaluasi apa yang kemudian salah sudah kita lakukan bersama anak-anak, lalu kemudian kita kolerasikan tentang bagaimana Rasulullah dan orang-orang mulia menghadapi persoalan yang sama, sehingga terasa bahwa anak-anak itu terinternalisasi itu, bahwa pada saat kita merespon masalah, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, kita tidak jauh-jauh dari referensi itu, ya. Nah, begitu juga pada saat kita mengalami sesuatu, melihat kejadian, mendengarkan berita, melihat apa yang kemudian dialami oleh orang lain, itu kemudian kita kolerasikan ya dengan kehidupan orang-orang mulia, kehidupan Rasulullah, kehidupan para nabi, para sahabat ya. Sehingga kemudian hadirlah sosok Rasulullah dan orang-orang mulia ini sebagai teladan anak-anak. Ya, sehingga nanti akan mewarnai cara pandang mereka dalam bersikap. Jadi kadang-kadang ibu bisa melihat misalnya anak-anak yang nggak jelas gitu ya di usia besar, banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak punya orientasi hidup, gitu ya. Day to day ngalir dari satu sekolah atau dari satu kelas ke kelas lain, tapi sebenarnya seperti tidak ada arahan, bahkan di luar kesibukan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar, mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, ada banyak mungkin fenomena-fenomena seperti itu, begitu juga yang mungkin pernah saya alami di masa-masa sebelum ini. Itu karena tidak pernah mendapatkan referensi kemuliaan hidup dari orang-orang mulia, sehingga tidak pernah mendapatkan satu kesempatan pendidikan yang mampu dia untuk punya tujuan kita gitu di masa depan. Menghindari anak-anak kita menjadi generasi yang tidak jelas, penuh kesia-siaan atau bahkan dekat dengan kemaksiatan, maka sedari kecil ayo kita sodorkan gitu ya biografi orang mulia sehingga mereka terinspirasi untuk menjadi sukses dan mulia ya. Kemudian yang selanjutnya kita punya misi untuk menegakkan tiang agama di dalam rumah tangga kita ya, bahkan perintah untuk mengajarkan sholat itu tidak hanya di dalam hadis tetapi ada juga di dalam Al-Quran, dan
kata-katanya sudah jelas, kepada keluargamu, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi perintah sholat tidak hanya secara personal, tapi di sini juga ada perintah untuk kemudian menegakkan ya misi yang agama ini di dalam keluarga. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, dalam sambungan ayatnya. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini di dalam Quran surat Toha ayat 132. Nah, jadi kita evaluasi perjalanan misi ini di dalam keluarga. Sudah sejauh mana keberhasilan pendidikan sholat yang juga kemudian diiringi dengan keberhasilan pendidikan ibadah yang lain sesuai dengan tahapan perkembangan usia, termasuk mensukseskan bulan Ramadan sebagai sarana latihan untuk menyempurnakan ibadah mereka, baik itu puasa ataupun ibadah yang lain ya. Termasuk juga kita punya target lah, ada hal-hal yang kemudian kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Sehingga kalau setiap tahun kita berusaha untuk melakukan ini, maka mudah-mudahan keluarga kita setiap tahun selalu menjadi keluarga yang lebih baik. Nah, tentunya keberhasilan pendidikan ibadah ini didukung dengan keteladanan kita juga dan kolaborasi ya, dan itu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak-anak. Begitu juga dengan ibadah saum ya. Anak-anak di usia 7 tahun mereka belum punya pembebanan untuk belajar ibadah ya. Kita baru diperintahkan untuk mengajari sholat itu usia 7 tahun. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengenalkan dunia sholat dan dunia ibadah kepada anak-anak di bawah 7 tahun. Tapi perintah ini juga pasti memuat hikmah tertentu yang kalau di dalam perkembangan ilmu psikologi memang ada hal yang kemudian berbeda gitu ya ketika anak itu sudah memasuki usia 7 tahun. Bahkan saya pernah menemukan buku di luar negeri itu yang memang membahas gitu ya tentang 7 tahun secara khusus. Berarti kan spesial sekali ini 7 tahun. Tapi usia sebelum 7 tahun berarti belum ada pembebanan untuk belajar, apalagi pembebanan untuk ibadah. Apalagi dihukum karena kemudian tidak beribadah. Maka ini juga harus menjadi referensi kebijaksanaan kita dalam melatih puasa misalnya dan sholat. Saya misalnya ada anak saya yang hari ini sudah beberapa hari ini dia puasa setengah hari, usianya 4 tahun, tentu belum ada pembebanan. Saya cuma mengajak tapi dia mau, dia juga bisa bangun sahur dan makan sendiri pada saat sahur. Nanti kalau sudah di tengah siang hari dia lihat bayi saya yang nomor 7 itu makan, dia mulai teringat bahwa dia sedang puasa. Bagaimana kakak-kakak mau buka? Iya, nanti kita ulang lagi ya Umi gitu ya. Baru sebatas bahkan belum latihan gitu ya, bahwa hanya pengenalan, tapi kemudian kehidupan beragama di sekitar orang-orangnya kan juga menginspirasi sehingga anak-anak di masa yang sangat suka sekali copycat itu jadi mudah untuk mengikuti. Bahkan ya mungkin pada saat kita sholat berjamaah pun juga kan anak-anak bayi, batita kita itu kan bersemangat untuk ikut ya. Begitu juga pada saat mencoba terawih walaupun kemudian mereka bilang mi capek, ya memang belum ada pembebanan, bahkan belum ada pembebanan untuk belajar ya. Tapi kita harapkan di usia 0-7 itu kita membangun imajinasi positif tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ibadah, sehingga pada saat 7 tahun itu mereka sudah siap untuk belajar ibadah. Tidak ada penolakan yang terlalu berarti lah, walaupun mungkin di masa transisi pastilah ada sedikit penyesuaian. Dan Allah itu memberikan waktu 3 tahun. Komitmen di dalam sholat, pendidikan sholat. Jadi begitu juga mungkin kita bisa nisbatkan itu di dalam pendidikan puasa. Kalau memang anaknya belum bisa, ya bisa di dalam range waktu 7-10 itu. 10 tahun itu punya komitmen untuk beribadah. Tapi biasanya sih insya Allah itu ya anak-anak belajar dengan cepat, apalagi kalau kemudian di 0-7 tahun kita berusaha concern untuk menumbuhkan benih-benih keimanan itu ya lewat informasi tentang Allah, tentang Rasulullah dan segala imajinasi lakukan untuk ibadah. Nah, termasuk juga tidak terburu-buru memberikan pembebanan, itu bagian dari ikhtiar kita untuk membangun imajinasi positif itu. Misalnya kita jangan sampai membuat anak-anak tuh merasa punya kesan, aduh puasa tuh capek apa segala macam. Jadi nanti yang balita-balita tuh udah melihat puasa tuh sebagai sesuatu yang horor. Ya, makanya mungkin ketika kita menghidangkan sesuatu yang lebih berbeda dan istimewa, atau misalnya ketika Ramadan kita menghias marhaban ya Ramadan, itu memang harus kita niatkan sebagai bagian dari pendidikan ya, untuk
salah satunya membangun imajinasi positif terhadap ibadah itu. Ya, kemudian nanti setelah masing-masing itu sudah punya pencapaian tersendiri, maka di ibadah di dalam Ramadan itu kita berikhtiar supaya masing-masing anak itu punya pencapaian tersendiri yang sedikit lebih maju gitu. Memang kalau saya sendiri di dalam keluarga mungkin terinspirasi dari kondisi anak-anak yang kadang-kadang berbeda, itu enggak terlalu bersemangat berkompetisi ya dengan keluarga lain atau anak-anak di luar sana, tapi saya lebih senang akhirnya kemudian diterapkan dalam hal ibadah itu lebih ke surepetition saja. Jadi bahwa kita harus lebih baik dari kita kemarin gitu. Bahwa kita harus ya dengan lintasan yang kita miliki, kita sebenarnya sedang melawan diri kita sebelumnya. Ya. Jadi anak-anak punya pencapaian tersendiri. Saya pernah coba juga sih, kadang-kadang ada beberapa anak yang kalau misalnya kita dorong dengan itu lihat tuh keponakan teman udah bisa gini, kadang-kadang malah manyun gitu. Ada tipe-tipe anak yang justru tidak terpacu gitu ya dengan dibanding-bandingkan. Nah, tapi kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk senantiasa lebih baik ya. Salah satunya dengan mengabarkan lah ya, misalnya fadilah-fadilah suatu amal, tambah lagi referensi ilmunya tentang suatu ibadah sehingga mereka itu terdorong ya untuk berkomitmen dan akhirnya punya target sesuatu. Karena kalau sudah target itu muncul dari dalam diri, kadang-kadang kita juga jadi terasa lebih mudah gitu ya, nggak terlalu harus menyeret-nyeret anak ya. Suatu ketika anak saya yang nomor 2 itu meminta, usianya waktu itu belum 12, belum lulus SD, dia pengen ke pesantren. Si Teteh waktu itu dia bilang, aku tuh pengen bisa jadi hafiz Quran sebelum Dajjal datang. Mungkin habis habis nerima materi tentang hari-hari akhir gitu ya, mungkin ada masa-masa sulit, dukan, kemudian kekeringan dan segala macam. Dia sangat berharap pada saat itu dia sudah sudah habis Quran misalnya gitu ya. Sehingga dorong, kemudian biasanya memotivasi anak untuk kemudian pada saat dia capek, lelah itu dia terdorong. Kemarin juga saya tuh pulang kampung mau balik lagi ke Jakarta, tadinya niat saya tuh pada Isya udahlah langsung berangkat, tapi ada anak saya kemudian, Umi enggak, kita taraweh dulu, kita kan lagi punya target supaya bulan ini jangan sampai bolong taraweh gitu. Walaupun kan tiap anak kan beda-beda targetnya, jadi kita senang lah ya, kita dukung kalau anak-anak itu punya targetan diri sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya kita punya misi memperbaiki akhlak keluarga dan menjadikan anak-anak ini sebagai qurratu ayun yang kelak dapat berbakti kepada kita. Ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hormatilah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka. Jadi bulan Ramadan ini harus menjadi momentum perbaikan akhlak keluarga. Jadi kita diskusi sama keluarga, bisa di family meeting ya. Kira-kira hal-hal apa saja kebiasaan-kebiasaan atau akhlak yang ingin kita perbaiki. Ya kalau deretan daftar perbuatan buruk itu banyak, maka paling tidak ada hal yang kemudian kita perbaiki di masa Ramadan ini. Jadi misalnya kemarin sebelum Ramadan saya janji Pak Umi berharap lewat puasa ini Abang diperbaiki dari sisi ini. Kalau Al-Faruq perbaikannya ini, Teteh perbaikannya ini gitu ya. Jadi masing-masing ada hal yang ingin kita perbaiki, sehingga kalau kita juga sebagai orang tua sering misalnya diskusi ya sama pasangan, concern terhadap di screening masing-masing masalah anak, lalu kemudian perlahan-perlahan gitu satu persatu kita terapi dari apa yang paling mampu kita perbaiki. Nah, kalau setiap saat kita berusaha untuk nantiasa lebih baik, puzzle pengasuhan itu lama-lama itu akan terlihat tersusun gitu. Jadi kadang-kadang target setiap anak juga ya sederhana sesuai dengan tahapan dan kondisi mereka gitu. Tapi kalau pelan-pelan kita setiap saat selalu menyusun puzzle, nanti kita bisa melihat bahwa ternyata mereka tuh layak lah untuk kita perjuangkan gitu ya. Nah, makanya di sini untuk masalah perbaikan akhlak kita bisa menggunakan satu ya, secara teori kita kasih inspirasi, kita kasih cerita, kita kasih kisah teladan lewat halaqah time. Jadi halaqah time bisa materi tentang Allah, tentang aturan Allah, tentang Rasulullah, tentang ibadah ya. Biasanya halaqah time sudah di atas 7 ke 10 tahun itu saya lebih banyak bahas masalah fikih. Tapi kalau misalnya di bawah-bawah itu saya masih banyak masalah soal akidah atau akhlak. Nah, kemudian pada saat kita menyampaikan kisah-kisah teladan, kita juga bisa sekaligus
aligning dengan misi memperbaiki akhlak ini ya. Termasuk pada saat family meeting time kita bahas akhlak-akhlak mereka. Saya misalnya sering kayak gini, nggak bisa menyidang mereka pada saat mereka punya kasus saat itu juga karena misalnya saya sedang sibuk, tapi kemudian saya bawa di satu momen yang mungkin lebih bisa intim, lebih bisa tenang sebelum tidur untuk kemudian membahas permasalahan yang ada yang kita alami di hari itu. Jadi walaupun saya tahu bahwa mereka belum bijaksana, walaupun saya tahu bahwa mereka akan berkali-kali terus berbuat salah, butuh pengalaman bisa jadi mahir berbuat baik, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, gitulah bahwa si step-step kita untuk kemudian berusaha membahas itu, menasihati itu adalah step-step kita menjalankan misi untuk meluruskan akhlak anak-anak ini. Dan biasanya setiap tahapan usia juga memiliki tantangannya tersendiri. Makanya kadang-kadang kalau kita concern dengan satu masalah, kita juga jangan lupa untuk menghargai tentang hal-hal yang sudah kita perbaiki di masa lalu. Sehingga kita juga lebih percaya diri lah bahwa dengan izin Allah, dengan bantuan Allah kita bisa pelan-pelan memperbaiki anak-anak. Jadi saya ini kadang-kadang kalau buka lagi buku 5 Guru Kecilku, kemudian membandingkan, mungkin ada hal yang kadang-kadang mungkin sedikit menurun, tapi ada banyak hal yang kemudian meningkat dan berubah. Dan terasa nostalgia perjuangan pada saat menyusun puzzle-puzzle pengasuhan itu, ya insya Allah gitu ya, Allah mudahkan sedikit demi sedikit ada banyak perbaikan. Gitu ya. Kemudian misi yang selanjutnya adalah misi menyiapkan anak menjadi mukallaf saat mencapai akil balik. Ya. Jadi ini yang kemudian juga sering abai di dalam pendidikan, bahwa kita tuh sekarang sedang berpacu dengan waktu supaya pada saat anak-anak itu balik, mimpi basah pertama kali, menstruasi pertama kali atau tanda balik primer pada umumnya, mereka juga seharusnya sudah menjadi seorang manusia dewasa yang sudah siap ya dengan penilaian gitu ya, malaikat pencatat amal itu sudah mulai mencatat gitu ya. Jadi di hadapan Allah kita tuh sudah sama. Nah, ternyata butuh perjuangan untuk 0 sampai 15. Membuat anak-anak itu tidak hanya mencapai balik secara fisik tapi juga secara akal. Mampu memiliki kedewasaan sebagaimana ya orang-orang dewasa gitu ya. Nah, makanya kita perlu evaluasi, sudahkah langkah-langkah pendidikan keluarga ya, terutama pendidikan agama, life skill anak-anak, soft skillnya anak-anak tuh memang kita arahkan untuk kemudian mereka siap menjadi seorang mukallaf ya, yang tidak hanya paham untuk urusan agamanya, bisa beribadah, bisa menjalankan ibadah sesuai dengan aturannya, tapi juga memiliki kecakapan dalam hal menyelesaikan masalah, kemampuan mengambil keputusan, gitu, kebijaksanaan dalam merespon masalah, itu benar-benar menunjukkan ciri kedewasaan. Ya, walaupun mungkin nanti kita akan menemukan pada saat mereka balik ya dewasa, tapi mungkin masih banyak banget training yang perlu kita lakukan, karena memang kebijaksanaan itu sesuatu yang harus diasah melalui alam dan kehidupan. Semakin banyak kita menemukan masalah, semakin banyak peran yang kemudian kita jalani, semakin banyak tantangan-tantangan yang kita selesaikan, maka kebijaksanaan itu akan semakin terasa bagi orang-orang yang memang Allah karuniakan kebijaksanaan. Karena ada juga banyak orang yang kemudian tumbuh semakin tua, tentu melewatkan banyak peristiwa, tapi kemudian tidak mengambil hikmah, sehingga justru walaupun umur yang sudah tua, kebijaksanaannya masih jauh. Kadang-kadang dikalahkan oleh mereka-mereka yang dikaruniakan oleh Allah kebijaksanaan meskipun usianya muda. Nah, makanya mungkin ibu akan melihat bahwa ini kenapa sih anak-anak ini belajar Islam, belajar agama, tapi mereka tuh masih banyaklah kurangnya, karena memang berproses sekali untuk bisa menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Bahkan kematangan pribadi seseorang itu kan kalau di dalam Al-Quran yang disebutkan bukan 17 atau 18 tapi 40 tahun. Jadi bayangkan ada 40 tahun kehidupan ya yang Allah berikan di dalam setiap fasanya, itu kurikulum kehidupan untuk mengasah kedewasaan kita. Tapi bukan berarti kita juga kemudian membiarkan anak melewati 40 tahun pertama hidupnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan mereka dengan referensi-referensi yang baik gitu ya, dilatih anak itu berpikir kritis, memberikan seluas-luasnya kesempatan mereka untuk memecahkan masalah gitu ya, memberikan ilmu, informasi, berbagai pengalaman, memperkaya pengalaman mereka supaya mereka bisa mencapai kematangan berpikir ya, pada saat balik itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tahu kewajiban, dibolehkan, apa yang dibolehkan, apa yang kemudian dilarang, apa yang bermanfaat, apa yang tidak merusak gitu ya, sehingga mereka semakin matang gitu ya dalam bersikap, memutuskan persoalan, merespon keadaan, karena memang kita senantiasa mendampingi mereka
dalam menyelami kehidupannya. Semua kesalahan, semua kegagalan, semua peristiwa itu diambil ibrohnya supaya mengasah kedewasaan itu. Nah, bahkan perjalanan pendidikan kita itu diarahkan supaya anak-anak itu tahu tujuan hidupnya pada saat balik. Bahkan mulai sudah mengerucut pada area mana mereka itu akan mengambil peran khalifahan. Karena biasanya di usia mulai dari 10, 14 itu sudah bisa memperkaya banyak pengalaman yang membuat kita tuh melihat, mengobservasi kira-kira anak-anak ini tuh muyulnya atau kafaahnya atau kekuatannya itu ada di mana, potensinya itu ada di mana. Nah, kalau sudah ketemu mana yang klik, mana yang dia merasa minatnya, mana yang dia merasa itu bakatnya sesuai banget dengan apa yang dia miliki. Nah, kita sebagai orang tua nanti bisa menciptakan sarana-prasarana, program-program edukasi yang memang aligning dengan potensi penciptaannya. Bahkan kalau di home education saya punya target 12 tahun anak itu bisa diajak bicara tentang planning hidup. Maksud ketika memutuskan model sekolah menengah pertama seperti apa, sekolah menengah atas seperti apa, perguruan tinggi seperti apa. Itu berkaitan dengan cita-citanya. Makanya proses observasi minat bakat juga perlu kita lakukan sehingga mudah-mudahan anak yang sudah ketemu duluan gitu ya, sudah mulai sedikit demi sedikit mengasah skill, menyibukkan diri pada hal-hal yang produktif, itu tidak hanya akan mendewasakan dia, tapi juga sekaligus membuat dia lebih produktif mengisi masa mudanya. Sehingga mudah-mudahan anak-anak tuh tidak yang kemudian ya seperti pada umumnya lah yang gak jelas, mungkin gak punya kerjaan dan segala macam. Ya walaupun anak-anak samalah mungkin kadang-kadang mereka ingin dengan gadgetnya atau ingin dengan hiburannya, kita pastikan porsinya itu tidak lebih besar dari upaya kita untuk menciptakan produktivitas dalam rangka meraih tujuan hidup. Bahkan diusahakan hal-hal yang sifatnya hiburan yang menyenangkan itu justru aligning dengan kegiatan pendidikan itu sendiri. Seperti misalnya menghibur mereka dalam hal olahraga, dalam hal minat bakat yang mungkin berkaitan dengan hobi mereka, atau kalaupun misalnya hiburan, ya hiburannya tetap mengandung hal-hal yang aligning dengan visi misi kita atau peran kita, tugas kita sebagai orang tua. Ya, kemudian di sini ada selain halakoh time dan family meeting time yang bisa mendewasakan mereka secara konsep, secara narasi, secara komunikasi yang kita bangun, kita juga harus menceburkan mereka dengan sebanyak-banyaknya persoalan hidup, tugas-tugas, tanggung jawab, amanah yang membuat mereka semakin dewasa gitu ya, semakin mahir dalam hal dalam menjalani kehidupan. Nah, makanya di sini ada productive time dan social time serta basic need yang bisa kita blend gitu ya dengan misi ini, ya bahwa ketika seorang anak itu dilatih untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka kita juga sebenarnya sedang mendewasakannya. Maka nanti di satu titik mereka tidak hanya disibukkan untuk pemenuhan diri, tapi juga memang dilatih untuk mulai berkorban dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya, minimal keluarganya. Ya, jadi yang sudah bisa ngurus sendiri mulai ngurus adik gitu ya, terlibat ngurus adik, terlibat ngurus keluarga, itu juga akan mendewasakan mereka. Bahkan salah satu cara untuk menyiapkan mereka menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami dan istri itu bisa melalui alam dan kehidupan yang mereka rasakan hari ini, ya, melalui tugas-tugas dan tanggung jawab serta amanah yang kita berikan. Kemudian di productive time juga sama ya, ketika seorang anak misalnya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya produktif, otomatis mereka akan semakin kreatif, semakin mahir. Di saat productive time dia akan ketemu banyak masalah. Nah, ketemu banyak masalah itu akan memaksa dia untuk kemudian menyelesaikannya dan tambah dewasa. Nah, kalau kita punya alam dan kehidupan yang memang keras, misalnya memang lagi susah lah, kadang-kadang tanpa sengaja dibuat program pun anak-anak tuh juga sudah terlibat dalam kekerasan kehidupan itu, yang pastinya akan insya Allah berdampak positif mendewasakan. Contoh misalnya ibu saya terlahir dalam kondisi yang pada saat itu keluarga punya ujian ekonomi gitu ya, sehingga terlibat dalam perdagangan, semua anak-anaknya dilibatkan dalam rumah tangga itu, sehingga ketegaran dia, endurance-nya dia dalam menghadapi tantangan di masa depan itu sangat diwarnai oleh masa kecil yang susah. Saya mungkin tidak sesusah ibu saya, gitu ya. Makanya kemudian saya menyusahkan diri saya dengan
memperbanyak organisasi, sehingga dengan itu kemudian terasahlah kemampuan untuk memecahkan masalahnya, yang sedikit banyak perjalanan ketika di organisasi itu cukup mendewasakan. Nah, begitu ke generasi sekarang yang saya merasa bahwa ya alhamdulillah dikasih ke lapangan, tidak seperti kondisi saya atau ibu saya atau ayah saya. Lalu bagaimana kemudian anak-anak ini bisa tangguh gitu ya menghadapi persoalan di tengah fasilitas yang nyaman gitu ya, segala hal yang sekarang jadi lebih mudah. Tentu kita nggak pengen menolak teknologi, menolak kemudahan. Bahkan kemudahan itu harus kita pakai kalau itu bisa mempermudah ibadah kita. Tapi yang perlu kita tingkatkan adalah sebanyak-banyaknya kebermanfaatan yang ingin kita lakukan ya. Otomatis kalau kita punya program-program kebaikan yang ingin kita lakukan, di situ juga menjadi ajang untuk memecahkan masalah. Makanya kalau kita dalam kondisi keluarga yang nggak susah, itu dibuat programnya supaya kita berada dalam kondisi susah, bukan dalam kondisi susah dalam artian miskin atau gimana, tapi maksudnya supaya dia tuh ada tantangan, ada hal yang dia ingin kerjain gitu ya. Termasuk saya juga mengirimkan anak saya ke luar negeri ketika dia berusia pada saat itu 16 tahun, karena saya sampaikan bahwa metode pendidikan lewat teori itu udah banyak, buku itu satu ruangan perpustakaan rasanya sudah kamu baca semua gitu ya. Kemudian kisah teladan, saya sudah banyak tahun-tahun kita melewati kisah teladan. Umi juga berusaha sama Bapak memberikan teladan, tapi semua teori, ilmu dan segala macam tidak akan benar-benar terjun di dalam dunia real, ketemu dengan masalah, ketemu dengan tantangan yang akan mendewasakan. Jadi salah satunya adalah program merantau. Ya. Program merantau itu juga bisa menjadi bagian dari strategi pendidikan kita untuk kemudian semakin mematangkan anak. Otomatis kalau ada di rumah mungkin hal-hal kecil banyak yang kemudian dengan environment itu mereka terbantu, terdorong. Ketika mereka sendiri, ketika mereka merantau ada tarbiyah Allah yang istimewa di situ, dan pada akhirnya daya tahan, daya juang menyelesaikan masalah itu akan juga kemudian terasa. Ya apapun kemudian bentuknya, tapi ingatlah bahwa kita punya misi untuk mendewasakan anak-anak ya. Termasuk ketika misalnya mereka itu gagal menghadapi suatu masalah, mereka harus kita dorong untuk bisa bangkit dan kemudian move on ya. Kemudian ada misi selanjutnya, dalam kaitannya di picture ini, kalau kita ingin anak-anak ya didewasakan, salah satunya selain di halakoh time, family meeting time, productive time, di sini juga ada social time. Social time itu adalah waktu di mana kita memang mendorong anak-anak tuh untuk peduli terhadap sosialnya. Baik itu sosial di dalam rumah, misalnya social time itu ya bisa dalam bentuk tugas-tugas dalam rumah tangga, atau misalnya peran-peran membantu orang tua yang lainnya. Kalau di rumah saya misalnya, dia harus ada kontribusi di dalam keluarga. Nanti kontribusinya bisa urusan rumah tangga, atau minimal, atau misalnya meringankan tugas saya yang lain seperti mengajar adik, atau apapun lah gitu ya. Jadi semua anak tuh terlibat supaya terasa kepedulian sosial. Tidak dengan ruang lingkup keluarga, kadang-kadang kita juga perlu menginspirasi mereka untuk tahu tentang permasalahan di luar sana, supaya mereka itu terfikir gitu loh, punya misi gitu, menyelesaikannya, atau menjadi bagian dari islah ya, tidak hanya numpang hidup di dunia untuk urusan diri sendiri, tetapi betul-betul termotivasi untuk berbuat sesuatu dengan peran yang nanti akan mereka pilih. Nah makanya di social time bisa dalam bentuk proyek-proyek sosial juga. Kalau di bulan Ramadan mungkin anak-anak bisa dilibatkan mengasah kepekaan sosial, mungkin proyek-proyek sedekah kita itu mereka libatkan. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh perlu sedekah tuh jangan yang cuma transfer saja, kemudian anak-anak nggak tahu. Kadang-kadang di luar yang ditransfer itu kadang-kadang ada hal yang memang kita hands on lah berbuat sesuatu, dan anak-anak melihat bahkan terlibat sehingga terinspirasi lah untuk kemudian nanti di masa yang akan datang mereka berbuat lebih besar lagi dari apa yang kita lakukan. Karena kita mencontohkan lah bahwa kita hidup tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, social times bisa dalam bentuk proyek-proyek itu, atau kalau tidak pandemi bisa dalam bentuk mendorong mereka untuk ikut dalam berbagai organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang membuat mereka tuh terlibat gitu ya di dalam lingkungan sosial, dan pada akhirnya ketika mereka terlibat mereka akan semakin dewasa, semakin mahir memecahkan masalah, semakin bijak dalam merespon masalah, semakin tanggap sigap dalam bertindak merespon lingkungannya ya. Kemudian ada misi yang selanjutnya adalah misi melahirkan generasi yang mandiri
tangguh serta membantu mempersiapkan masa depan. Sering sekali kita justru sibuknya itu justru di bagian ini saja, gitu, mempersiapkan masa depan dan itu lebih ke arah materi misalnya. Nah, padahal di dalam Al-Quran, ya, Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, kita evaluasi bahwa ternyata mempersiapkan masa depan bukan hanya mengumpulkan materi untuk mereka bisa hidup sejahtera, tetapi kemudian yang paling penting adalah mengajarkan skill supaya mereka bisa berdaya, bahkan tidak hanya berdaya untuk dirinya, tapi juga berdaya untuk memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Nah, jadi kita evaluasi sudah sejauh mana keberjalanan misi ini di dalam keluarga, sudah sejauh mana anak-anak tuh punya bibit kemandirian, kecakapan, ketangguhan dalam menghadapi kehidupan sebagai bekal masa depannya. Termasuk juga endurance dalam menghadapi tantangan, ya, adversity quotient, ya, kemampuan untuk misalnya merespon perubahan, menghadapi kendala dan tantangan. Nah, ini bisa kita lakukan bisa kita ejawantahkan di dalam kegiatan-kegiatan harian kita, misalnya di dalam basic need, ya, kalau anak-anaknya wujud kemandiriannya baru pada persoalan self help, maka kita niatkan pemenuhan kebutuhan mereka itu sebagai bagian dari home education, ya. Kemudian kita bantu juga anak-anak tuh punya informasi yang benar dan penting untuk bekal hidupnya. Kita asah terus dengan sebanyak-banyaknya persoalan, ya, supaya mereka belajar memecahkan masalah, belajar beradaptasi dengan lingkungan, belajar bersikap, berpikir yang rasional, bertindak yang efektif efisien dalam menghadapi lingkungan, gitu, ya. Kemudian kita ciptakan banyak kegiatan produktif yang supaya mereka terhindar dari kesia-siaan. Kita banyakin sarana prasarana untuk bisa mengaktualisasi diri pada kegiatan yang bermanfaat. Terus kita asah terus life skill mereka untuk persiapan peran di masa yang akan datang. Ini harus kita niatkan semua itu, bahwa kita nggak boleh, kata Allah, kita nggak boleh ninggalin generasi lemah. Kalau kita suatu saat nggak akan ada terus mendampingi mereka, maka kita harus siapkan, ya, bahwa ada atau nggak ada, mereka tuh bergerak, gitu, ya, untuk terus meraih tujuan hidupnya dan menambah apapun yang kira-kira mereka butuhkan untuk meraih tujuan hidupnya. Nah, makanya penanaman untuk visi misi hidup, tujuan hidup itu penting banget supaya anak-anak tuh energinya terarah terus untuk menuju tujuan itu, ya. Jadi nambahin pengalamannya nggak jauh-jauh dari tujuan hidup. Kalau mau nambah life skill, misalnya magang, ikut ini itu, nah itu diarahkan untuk mempersiapkan. Untuk kita kemudian tidak menemani, mereka sudah ajak dengan cita-cita dan tujuan hidupnya sendiri. Nah, makanya di productive time, ya, kemudian social time, basic need itu juga sebenarnya ajang kita untuk mengasah kemandirian mereka dan ketahanan diri mereka, endurance mereka untuk menghadapi beban persoalan, ya. Nah, ini itu bisa semua melebur di dalam keseharian kita. Jadi kalau di dalam home education saya, nanti saya tinggal absen. Oke, katakanlah Sabtu Ahad nih, hari ini mereka kan minta libur. Oke, libur. Mungkin dari sisi akademis saya kurangin. Tapi saya selalu berpesan sama anak-anak bahwa kalaupun hari libur, malaikat pencatat amal itu tidak pernah libur. Jadi karena apalagi momentum Ramadan, jadi kita tetap punya kesepakatan. Oke, mungkin katakanlah menonton sedikit lebih banyak atau bermain sedikit lebih banyak, tapi jangan lupa ada hal-hal standar yang ingin kita kejar, terutama masalah zikir. Apalagi saat ini kondisinya tetap dalam kondisi Ramadannya kita memanfaatkan. Nah, jadi keseharian itu nanti tinggal kita absen anak-anak itu. Zikir time-nya sudah diambil atau belum? Ya, sudah sampai mana pencakap? Nanti misalnya mereka tinggal laporan kalau sudah pada besar, Umi aku sudah tilawah 1 juz, Umi aku mau misalnya tahfiznya atau gimana gitu, ya. Kemudian di halakoh time nanti tinggal checklist sudah sejauh mana, adakah penambahan ilmu hari ini misalnya tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah. Kalau saya kadang-kadang karena memang home education, jadi ada homeschooling, ya, jadi memang terbiasa memberikan tugas gitu, Teteh, misalnya ini adalah buku yang harus kamu tamatkan di dalam bulan ini sebelum kamu kembali ke pesantren. Umi berharap sekian jilid seri buku ini sudah selesai, karena itu tambahan skill pengetahuan yang memang harus dia upgrade, gitu, ya.
Atau misalnya kita cek, mereka tinggal laporan, aku udah ini, aku udah ini. Nah, kalau itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang produktif, baik itu minat bakat, atau misalnya peningkatan skill-skill lainnya, nanti mereka tinggal absen ya. Kemudian mereka juga di absen sudah berkontribusi sejauh mana gitu hari ini. Oke, aku sudah bantu ini, aku sudah bantu itu, akan saya checklist bahwa mereka sudah ngambil social time-nya. Ya, dan tentu olahraga juga ya. Kalau di rumah memang disiapkan ruangan yang nyaman gitu ya, anak-anak bisa memilih beragam sarana olahraga sehingga nanti mereka tinggal laporan, Umi aku udah olahraga ini misalnya ya, bahwa setiap anak harus olahraga, setiap anak harus menambah pengetahuan setiap hari. Nanti saya benar-benar turun gunungnya itu terutama pada hal-hal yang sifatnya penting gitu ya, seperti misalnya masalah agama ya, di halaq of time saya turun, atau pada menu-menu pendidikan homeschooling yang mereka belum bisa belajar sendiri. Adapun sisanya produktif time itu kadang-kadang mereka ya sudah tinggal follow sendiri, cari bahan sendiri, bikin planning sendiri, kerjain sendiri gitu ya, dan merdeka ya mereka. Yang penting saya mengagendakan bahwa setiap hari kamu harus melakukan dan tentu ya harus kita harmonikan dengan kondisi-kondisi kita yang antara satu keluarga dengan keluarga tentunya berbeda, tidak bisa apple to apple, tapi beberapa contoh yang mungkin saya bagikan barangkali ada yang cocok dan bisa diadaptasi. Mangga demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir. Jazakillah khairan katsir, tahqiqi ilmunya sangat menginspirasi. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari yang disampaikan oleh Tahqiqi Barkiah. Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang masuk lewat admin. Sebentar saya bacakan. Teh, saya dilema memasukkan anak TPA di masjid sekitar. Di satu sisi, saya ingin mengajarkan senangnya suasana Ramadan kepada anak-anak karena anak saya itu orangnya senang bergaul dengan teman-temannya. Tapi di sisi lain, saya takut anak tercemar dengan pengaruh teman yang tidak baik. Nah, bagaimana ini, Teh? Ibu dalam kondisi daerahnya udah bisa TPA ya. Karena ada beberapa daerah yang mungkin masih suasana pandemi. Jadi gini, anak-anak tuh nanti ada masuk fase dia sosiosentris. Dia sebenarnya tanpa didorong pun dia sudah punya kebutuhan untuk bergaul lebih luas daripada sekedar keluarga inti. Tapi di masa-masa egosentris mungkin nggak masalah ketika anak itu fokus bersosialisasi di keluarga saja. Bahkan harus. Jangan sampai kemudian anak yang masih berumur 0,7 itu justru nggak dekat sama keluarga, lebih seneng ngawur keluar gitu ya, karena nanti akan susah di masa yang akan datang. Kita pada saat kita betul-betul harus perang pengaruh, itu kita nggak punya porsi yang besar untuk mempengaruhi karena kita melewati masa kecil mereka yang nggak lengket sama kita. Nah, jadi dorongan anak untuk bersosialisasi ini memang harus difasilitasi. Kalau pandemik ya agak sedikit lebih disiasati ya. Kayak saya mungkin saat ini ya hanya playdate dari keluarga-keluarga saja, tapi memang diniatkan si anak memang harus belajar menghadapi persoalan how to deal with other people di luar anggota keluarga. Karena biasanya sama anggota keluarga dan di luar anggota keluarga itu sedikit berbeda. Tapi saya akui bahwa saya adalah orang yang cukup ketat sih masalah sosialisasi ini. Bahwa saya tahu saya punya kewajiban anak-anak disiapkan punya kemampuan beradaptasi, adab yang baik di dalam lingkungan. Tapi tidak juga kemudian didefinisikan mereka itu kemudian dibaurkan begitu saja. Jadi saya punya beberapa fase hidup di mana pertama
anak saya bergaul dengan tetangga, tapi pada saat itu saya jadi guru TK, saya menciptakan arus supaya si teman-teman anak saya itu adalah murid-murid saya. Sehingga kalau anak pengen bersosialisasi itu, mereka lebih banyak main di tempat saya, dengan fasilitas yang saya sediakan, bahkan dengan program yang saya buat, kadang-kadang saya ajak mereka cooking class dan segala macam. Atau kalaupun anak saya yang keluar, maka perjanjiannya dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan olahraga misalnya. Oke, boleh keluar, tapi main sepeda. Jadi kontennya itu masih kita atur. Ya, walaupun pada saat bertemu ya pastilah ada ini, ada dampak. Misalnya bukan orang tua yang kemudian melepaskan dia boleh bermain ke rumah teman yang saya nggak tahu visi misi keluarganya seperti apa, screen time, gadget time, konten di dalam gadgetnya apa, saya nggak yang seperti itu. Apalagi membiarkan anak misalnya pergi ke warnet sama teman-temannya, itu enggak. Karena saya punya tugas untuk melatih skill sosial anak-anak, sekaligus juga tugas untuk menjaga fitrah anak-anak. Justru ketika anak-anak bertemu bersosialisasi dalam TPA, walaupun di situ ada interaksi, itu masih interaksi yang paling mending daripada main bebas. Jadi dulu saya juga ada masa di mana anak-anak itu, saya nggak jadi guru TK waktu itu pulang dari US, tapi anak-anak tuh justru bersosialisasi di TPA dengan harapan mereka belajar how to deal with other people, tapi dalam nuansa kegiatan yang baik. Karena waktu itu kan saya homeschooling. Tapi kalau nggak homeschooling kan sebenarnya diwakili ya dengan di sekolah. Jadi misalnya saya punya seorang kakak yang nggak pernah main pada saat di komplek, tapi dia kan sosialisasinya di sekolah. Artinya latihan untuk how to deal with other people dan ketemu masyarakat itu cukup di sekolah. Sehingga dia nggak seperti saya yang ngebolang, kemudian sore-sore dipanggil sama orang tua saya, dimarahin. Tapi it's okay. Ternyata dia bisa tumbuh menjadi orang yang ya bagus lah sosialnya, dermawan segala macam. Jadi kadang-kadang boleh loh kita memilih lingkungan sosial mana untuk kemudian mengasah skill sosial anak. Jadi kalau TPA-nya itu kemudian ternyata justru banyak mudorotnya, ya ibu berarti harus cari outlet sosialisasi yang lain. Contoh, sekarang saya masuk ke fase hidup di mana saya tinggal di di pinggir jalan gitu ya. Kemudian di sekitar-sekitar itu gang-gang dengan ya kondisi masyarakat yang rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Ketika pertama kali pindah, baru pergi ke masjid aja itu udah yang namanya kebun binatang dan segala macam itu keluar, bahkan anak saya dibully, diapain lah gitu. Waduh, saya bilang saya nggak mungkin menjalankan misi untuk mengajak anak belajar sosialisasi, tapi kemudian misi yang satu itu nggak jalan, misi menjaga kesucian fitrah mereka. Artinya outlet sosialisasi harus diciptakan. Jadi akhirnya kemudian di kompleks seperti ini saya memilih untuk yang memang anak-anak jadi nggak punya teman, tapi kemudian dia bersosialisasinya lewat playdate janjian saja. Yang penting di masa ini, masa mereka belajar sosialisasi ini, saya bisa menyeleksi lah ya. Nanti ada masa lagi mereka yang memang harus betul-betul terjun ke banyak hal yang lebih varian. Tapi saya merasa bahwa proses yang secara hati-hati, selektif, terus kemudian kita dampingi, outlet-outlet sosialisasi yang terencana kita berikan, yang pelan-pelan melatih mereka itu, ketika mereka nanti melebur di lingkungan yang lebih varian dan lebih masif, ternyata anak-anak lebih bisa terkendali, ya walaupun anak saya mungkin sering banget diajak sama teman-temannya tuh kalau di pesantren tuh anak yang polos gitu, jadi kadang-kadang temennya tuh nggak mau membicarakan hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin negatif ya, karena usah ngomong sama dia mah polos kapan apa-apa. Nah saya bilang kamu polos itu kan karena memang kita nggak pernah hal-hal yang aneh-aneh di luar sana itu, misalnya mau bahas apalah pornografi LGBT itu justru dikomunikasikan sebagai materi di dalam homeschooling, sehingga mereka tuh mendapatkan informasi itu tidak dari luar tapi dari yang sudah tersaring oleh kita. Begitu juga saya menitipkan kepada anak-anak, kalau ada hal, ada istilah kata-kata baru yang kamu nggak ngerti, jangan pernah ngomongin sebelum kamu tanya dulu sama kita. Jadi kadang-kadang kalau lagi pulang pesantren itu dia suka cerita gini-gini. Nih nggak semua anak tuh nice, ya nggak apa-apa, memang mereka akhirnya harus belajar ketemu sama banyak orang dengan variasi sifat, tapi kemudian kita bekali skill mereka harus seperti apa menghadapi orang-orang tersebut. Makanya kalau saya memang akhirnya memilih justru home education saya itu concernnya di usia SD, dan saya cukup ketat untuk masalah pergaulan ini, sehingga waktu saya juga pernah ada fase hidup saya tinggal di apartemen,
dengan variasi pemikiran orang-orang yang beda-beda lah di apartemen itu mah, yang LGBT ada, yang zina ada, yang prostitusi ada gitu kan. Tapi kan kita memilih gitu kan dekatnya dengan siapa. Dan anak-anak tuh hanya janjian pada misalnya di lapangan olahraga, berenang bersama atau apa gitu. Pokoknya pada konten-konten yang memang kita pilih. Termasuk juga ketika bertemu dengan keluarga besar, kita siapkan gitu sih agenda-agenda kegiatan sehingga mereka nggak screen time terlalu banyak, atau pada saat gadget time pun juga kita masih terus seleksi. Sampai kapan sih? Sampai mereka kemudian punya lebih keajegan lah untuk memilih, punya selera yang memang baik sehingga mereka sudah mulai, iya sih temanku gitu, tapi aku mah nggak ikut ikutan gitu lah. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan ibu nanti lihat, mungkinkah ibu punya kekuatan untuk apakah ibu terlibat jadi guru TPA-nya sehingga ibu sambil anak-anak bersosialisasi sambil kita juga ada di situ, sambil kita juga punya PR untuk mewujudkan lingkungan yang baik buat anak-anak sehingga teman-teman anak-anak kita itu adalah anak-anak kita. Kalau saya waktu pas jadi guru TPA itu justru jadi enak karena kita bisa nasehatin teman-teman anak-anak kita yang sebenarnya kita sedang berikhtiar untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kalau ibu nggak memungkinkan, mungkin durasinya yang ibu pendekin. Misalnya minta izin sama gurunya, Bu, boleh nggak kalau anak saya sudah mengaji, dia pulang saja. Kalau ibu merasa lebih banyak mudarat. Jadi dicari coba ikhtiar. Kalaupun misalnya sangat-sangat ini, ya silakan ibu bisa ganti. Mungkin ngajinya di rumah, kemudian outlet sosialisasinya ada sesuatu yang ibu lebih rencanakan dan ibu usahakan itu sepositif mungkin. Makanya saya anak-anaknya benar-benar bersosialisasi ketika sudah pesantren. Karena saya berharap mereka tuh misalnya main bolanya ya sama penghafal Quran, memanahnya sama penghafal Quran, ngobrolnya sama penghafal Quran. Jadi pada saat mereka punya kebutuhan untuk peer group, punya teman sepermainan, ya masih lumayan lah. Walaupun saya juga akui gitu kan, anak kita juga nggak sempurna, anak-anak yang lain juga kita semua tuh ada di bocah akhir zaman. Jadi saya masih harus terus gitu mendampingi, melihat bagaimana mereka membangun komunikasi, apa saja isu-isu yang mereka bicarakan. Jadi walaupun sesama penghafal Al-Quran juga ternyata macam-macam gitu ya, hobinya, seleranya. Dia penghafal Al-Quran, ternyata dia teh kesukaannya kayak gini, menurut kamu baik nggak? Kalau kita terlalu baik sia-sia seperti itu kan sayang. Jadi kita terus dampingin anak kita. Ya sampai kapan ya, mudah-mudahan terus kita sejalan dengan ikhtiar kita menyiapkan mereka menjadi pribadi yang ajak. Mudah-mudahan nanti juga Allah senantiasa menjaga mereka supaya mereka tuh punya selera yang baik. Kalau punya selera yang baik, nanti ketika mau di kampus yang istilahnya mah pemikiran banyak, akhlak manusia juga macam-macam, mereka tuh tetap bisa berbaur tapi tidak melebur dan tetap memilih mau dekat itu dengan seperti apa. Dan yang jelas ruh itu nggak pernah salah memilih ruh. Jadi dia tuh akan dekat dengan sesuai dengan kualitas dirinya. Jadi kalau kita sibuk sebenarnya meningkatkan kualitas anak-anak, mereka juga akan punya selera yang kemudian berteman tuh ngekliknya sama teman-teman yang sama. Misalnya kalau anak kita suka belajar, biasanya senang juga sama suka belajar. Anak kita misalnya menyibukkan diri dengan Al-Quran, nah biasanya juga senangnya dengan seperti itu. Begitu juga dalam memilih jodoh. Itu punya selera frekuensi sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa benar-benar mengatur lah ya, mereka itu seperti apa di luar sana, paling tidak kita sudah menitipkannya kepada Allah dan sudah berikhtiar untuk meningkatkan terus kapasitas frekuensi mereka. Sehingga hati mereka itu akan ngeklik dan berjodoh dan merasa nyaman untuk berbaur dengan orang-orang yang baik. Itu sih kalau dari saya ya. Itu masalah sosialisasi. Silakan Ibu Moderator. Atau saya mau bacakan saja nih dari sini. Ya. Nih. Ini kali ya saya bacain di sini, kalau Ibu bingung saya bisa lihat chatnya Bu dari Ibu Erni Mogianti, atau Ibu punya pertanyaan yang lewat ada. Yes, iya boleh.
Gimana Bu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggak masuk suaranya. Oh iya, apa? Sebentar, saya tadi ada bisa diulang Mbak? Iya, pertanyaannya bagaimana menyikapi anak susah makan? Kadang orang tua bingung dengan bagaimana agar ada nutrisi masuk dalam tubuh anak. Di sisi lain ada syiar agama bahwa anak perlu diajarkan rasa lapar. Oke, mohon maaf ya, tadi seperti Nah, ini masalah saya ibu-ibu masuk banget suara nih Ibu kalau ya. Jadi saya kira Ibu tadi dari tadi diam aja, saya nunggu. Ibu. Kalau saya lihat lagi ya hadis tentang masalah makan kan sebenarnya kalau di Rasul tuh konsepnya tuh sebenarnya makan tuh sampai bisa menegakkan tulang punggung ya. Jadi maknanya mungkin dalam ya, tapi pada dasarnya kita kembali lagi ya bahwa makan itu kan sumber energi kita untuk bisa beribadah pada Allah. Jadi wujudnya itu bisa jadi tidak selalu saat itu harus full time lah nutrisi ya. Karena kalau saya lihat beberapa siroh ya ada keadaan-keadaan khusus, misalnya Rasulullah juga tidak punya lauk yang seperti kita misalnya harus 4 sehat 5 sempurna. Nah, artinya maksudnya ketika kita sedang tidak bisa kan tidak sampai pada dosa ya. Misalnya keadaan ekonomi atau apa yang memungkinkan kita nggak bisa benar-benar full nutrition lah gitu ya. Karena Rasulullah juga ada kadang-kadang hari di mana beliau tuh hanya makan kurma dan air atau kadang-kadang dikasih susu. Kemudian yang kedua, anak yang susah makan, sesusah-susahnya makan sebenarnya rasa lapar itu pasti akan ada ya. Dulu waktu saya di US itu justru malah diajarin kalau anak lagi susah makan, nggak berarti, misalnya lagi nggak kooperatif, berarti dia memang lagi nggak mau makan di saat itu. Sediakan saja makanan-makanan yang sehat yang pada saat dia lapar kita bisa tinggal kasih. Nah, kalau di US tuh dulu mereka ngasih contohnya baby carrot karena memang wortel-wortel kecil mentah itu emang enak banget buat dimakan. Jadi sebenarnya mereka itu punya sensor lapar. Kitanya aja yang kadang-kadang panik gitu. Bahkan saya pernah ikutin satu seminar dan memang anak-anaknya itu beliau bilang ya didorong untuk kemudian ya memutuskan gitu ya, mengenali tubuhnya kapan dia merasa butuh itu. Nah, itu dua. Jadi bahwa mentoknya anak susah sebenarnya budget lebih untuk si anak yang susah makan ini, karena memang kadang-kadang kalau dalam tanda kutip dibuatin orang, dibeli di tempat lain, tuh kadang-kadang anak-anak suka bersemangat. Yang penting mereka disiapkanlah untuk punya keadaan tubuh yang cukup sehat untuk bisa berpuasa. Ya, nah jadi insya Allah sih maksudnya kalau nggak ada penyebab lain gitu kan, nggak kemudian gara-gara puasa kemudian seseorang itu. Selama ibu yakin bahwa anak itu sudah masuk pada usia yang ibu memang mendapatkan perintah untuk melakukan pendidikan itu gitu. Kecuali kalau ibu mendahului, ibu belum dapat kewajiban, umurnya masih 4, 5 tapi anaknya susah makan. Lalu kemudian kita melihat bahwa dengan berpuasa lebih banyak mudaratnya, toh beban syariatnya juga kan belum dimulai. Tapi kalau beban syariat sudah dimulai, nggak mungkin Allah itu akan zalim juga sama hambanya. Pasti ketika kita diperintahkan untuk suatu ibadah, maka kita juga akan mampu gitu. Bahkan sebenarnya kan banyak manfaat dari anak-anak dibuat dalam kondisi lapar itu, mereka juga akan semakin lebih berempati. Kita bisa kasih tahu bahwa oh banyak orang yang mungkin lebih ini gitu. Saya sih merasa punya anak-anak yang susah makan tuh lebih gampang untuk belajar berpuasa tanpa sayanya juga punya perasaan khawatir gimana-gimana. Mungkin kalau dari pernyataan ini saya melihat bahwa ibunya yang lebih khawatir.
Kayak tadi saya bilang kalau ibu yakin di atas 7 tahun ibu melakukan itu, ya, dan ibu juga sudah berikhtiar dengan menu-menu yang kira-kira padat, kompleks, tapi menu gizi, seharusnya ibu insya Allah nggak usah khawatir. Saya sebenarnya kadang-kadang lebih punya tantangan itu mengajari anak-anak yang suka banget ngemil dan suka banget makan untuk kemudian berpuasa, ya. Karena mereka lebih cepat banget ngilernya. Misal sekarang saya punya keponakan saya umurnya sama anak saya 4 tahun. Itu satu yang pernah saya, ya alhamdulillah dia hebat juga sampai jam 1 sampai jam 2. Tapi dia cerita bahwa dia berjuang keras untuk nggak melihat makanan. Kalau dia ngelihat ada makanan, dia justru gampang banget pengen itu, karena dia emang senang banget ngemil. Nah, anak saya yang satu itu memang nggak suka makan, jadi kayaknya kadang-kadang tuh saya harus memastikan gitu, kalau dia nggak benar-benar lupa gitu, bahwa dia tuh sebenarnya nggak makan gitu. Jadi saya sih merasa bahwa anak yang susah makan itu malah justru lebih gampang tuh diajakin puasa, karena hari-hari biasanya juga dia emang nggak terlalu suka makan, ya. Kalau saya sih lebih ke ini sih ibunya, ya tetap percaya diri lah bahwa kalau Allah sudah memberikan suatu perintah, nggak mungkin menzalimi hambanya. Jadi kalau ada perintah untuk ibadah puasa, toh juga ada keringanan untuk yang kemudian sakit. Ibu nanti intuisi ibu, feeling ibu itu akan dikasih ilham sama Allah. Apakah dia dalam kondisi, kenapa sayang? Oh, Dede ngantuk. Saya izin dulu sebentar ya mematikan ini ya kamera. Jadi insya Allah gitu ya, bahwa ketika kita sudah tepat lah ya, berikhtiar tepat ya, anak-anak insya Allah lah akan disehatkan. Bahkan kalau menurut penelitian kemarin itu saya sempat baca gitu, kenapa sih puasa itu bikin sehat? Ternyata ada autofagi ya, kalau salah mohon maaf kalau misalnya ada yang lebih ahli di sini bisa meluruskan. Jadi ada sel-sel yang kemudian memakan sel-sel lain yang mati ketika dia itu dalam keadaan lapar, dan ternyata membuat dia tuh jadi sehat. Gitu. Itu kemudian salah satu rahasia kenapa detox. Kita tuh jadi kayak proses detox ya sebulan Ramadan itu. Jadi puasa itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Gitu. Mudah-mudahan dengan kondisi anak ibu yang susah makan, ya dengan berpuasa, tidak makan itu kan jadi lebih terarah, lebih punya tujuan, sehingga nanti pada saat memang berbuka dia juga jadi punya pola makan yang baik. Nah, plus teknisnya mungkin silahkan siapkan saja makanan-makanan yang ibu rasa anak-anak suka, terasa sedikit spesial dengan tujuan ibadah. Bahwa ketika saya belanja lebih pada saat Ramadan, saya ingin anak-anak saya sehat pada saat puasa. Saya ingin anak-anak saya semangat pada saat puasa. Tapi juga kemudian diperhatikan jangan sampai mubazir. Mungkin dari saya gitu, mudah-mudahan terjawabkan ya. Insya Allah kok anak-anak mana juga bisa puasa, dan cobalah lapar nggak sarapan sama sudah niat puasa itu beda. Kuat kok insya Allah kalau puasa. Tapi benar kalau nggak niat puasa jam berapa juga udah pusing, sama saya juga gitu kan, kalau nggak sarapan sakit. Tapi kalau sudah niat puasa insya Allah ya. Baik, ini pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir. Afwan tanya, bagaimana sikap seorang ibu atau istri yang mana terkadang saya sebagai istri atau ibu itu masih ada rasa emosional, walau sebenarnya tidak mau tersulut emosi, walau cuma hal sepele, tapi beda apa yang ada dalam hati dan ucapan serta tindakan. Kadang ada pikiran buruk yang terlintas, dan juga kadang suami masih belum bisa diajak kompromi untuk belajar tentang parenting. Selanjutnya, bagaimana cara mencari waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan, karena kadang seharian itu saya sudah kecapean karena tingkah anak-anak saya kalau malam itu tidurnya sampai malam banget. Jadi kalau mau ngobrol dengan pasangan itu kayaknya nggak ada. Mohon pencerahannya. Ini anaknya usia umur 4 tahun dan 2 tahun teh. Oh iya, 4 tahun, 2 tahun lagi masa-masanya nggak bisa tidur malam itu juga peperangan yang saya sering sekali ya merasakannya. Bahkan beberapa bulan lalu saya juga sedang dengan peperangan ini. Tapi tidak kemudian jadi penghalang kita ya untuk kemudian punya luangan waktu lah ya untuk berbicara dengan pasangan. Kalau kita dalam kondisi yang memang selama ini membangun komunikasi itu. Nah, berarti masalah utamanya sebenarnya bukan pada kondisi anak yang sekarang lagi begini dan begitu. Karena namanya tantangan ada terus di setiap tahapan usia. Saya melihatnya pada, sebentar saya matiin dulu ya. Saya melihatnya pada cara
ya membangun hubungan selama ini dengan pasangan yang kalau saya bisa sedikit menebak-nebak lah ya bahwa kondisi emosi ibu-ibu yang tersulut kayak gini juga kayaknya kemungkinan besar berawal dari hubungan yang kurang harmonis dengan suami atau aliran rasa yang nggak pernah tersalurkan dengan obrolan-obrolan bersama suami atau juga model keluarga yang emang nggak pernah ngomongin hal-hal berbobot tentang cara menjalankan keluarga ya, jadi nggak pernah punya momentum atau menyediakan waktu untuk mencari waktu untuk diskusi yang berbobot soal mau dibawa kemana keluarga ini, mau dibawa kemana anak-anak kita. Nah, ini banyak sekali terjadi sehingga keluarganya tuh mengalir apa adanya, nggak punya ini ya apa kurang ngeruh lah gitu ya karena ngobrol, jarang dibagi ceritanya, jarang dibagi bebannya. Belum lagi pasti kalau tantangan pengasuhan mah setiap anak pasti ada tantangannya, setiap tahapan usia pasti ada tantangannya. Nah makanya saran saya, ini masih kedengaran kan? Ini anak saya mencet-mencet soalnya. Halo? Iya masih Teh. Masih ya? sorry, ini soalnya layar saya hilang-hilang. Jadi saya lihat, sini sebentar saya. Nah, jadi emosi negatif, saya nggak bilang emosi itu buruk ya, karena emosi itu kan variasi, ada variasi emosi itu diakui juga di dalam Islam. Bahkan marah juga boleh kalau marahnya karena Allah. Justru kalau nggak pernah marah, apalagi nggak marah karena hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah itu dilanggar, itu justru bahaya kalau seperti itu. Nah, cuma masalahnya si variasi emosi itu bisa terwujudkan dengan hal-hal yang jadi kurang baik kalau kitanya kondisinya memang nggak baik. Si kondisi yang nggak baik itu kadang-kadang bukan masalah si anak-anak. Anak-anak mah biasa, yang 2 tahun tantrum biasa, yang berapa tahun masih kadang-kadang kalau frustasi ngelempar barang, atau yang berapa tahun masih sering bertengkar itu biasa. Belajar bersikap, belajar menyelesaikan persoalan. Bahkan misalnya anak saya walaupun hafalan Qur'annya banyak, katakanlah sudah nyetor 30 juz, ada saja kadang-kadang bertengkar sama yang sama-sama sudah selesai 30 juz. Ada apa ini teh hafizoh pada bertengkar karena memang mereka tuh butuh waktu untuk bisa bijaksana, butuh pengalaman berkali-kali untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang ada saja ya. Nah, jadi anak-anak tuh dengan segala tantangan itu natural alami. Tugasnya sebenarnya mengajari mereka berperilaku, mengajari mereka merespon masalah, mengajari kebijaksanaan. Nah, untuk ngajarin berperilaku itu, kalau kitanya emosinya nggak beres, nggak sabar, itu jadinya nggak kena gitu. Jadi ketika mereka bikin masalah, bukan fokus kita, ini mah wajar, ayo kita fokus nyelesain masalah supaya anak-anak lebih baik. Enggak, jadinya itu malah sibuk memperkarakan masalah itu, sibuk meluapkan emosi yang sebenarnya berasal dari persoalan lain ke anak-anak yang lebih lemah. Berantemnya emang sama suami, tapi ngomong sama suami nggak bisa. Akhirnya kelempar ke anak makan lemah, seolah-olah di bawah kuasa kita gitu ya. Nah, gitu. Jadi saran saya kondisi ibu ini yang mungkin ingin tersulut dan segala macam, barangkali masalah utamanya adalah aliran rasa yang nggak pernah keluar sama suami dengan ngobrol-ngobrol berbobot. Atau dari mulai hal-hal yang sepele saja, jangan dulu berbobot lah. Soal curhatan kita saja, soal perasaan kita saja. Suami itu harus mendengar kita gitu ya. Soalnya ibu-ibu tuh punya 20.000 kata. Kalau 20.000-nya itu nggak dalam bentuk konsultasi, menguatkan visi misi, saling menguatkan, itu nanti larinya marah-marah gitu lah, marah-marah. 20.000 katanya bisa lari-lari ke kemarahan ke anak-anak, cerewetnya kita ke anak-anak. Nggak cuma soal masalah suami. Coba dicek lagi yang bikin kita mudah emosi. Apakah beban kerjaan kita banyak? Karena banyak, kalau dalam kondisi lelah, jadi lebih susah untuk sabar. Tadi ibu cerita, ibu lelah, bla bla bla. Nah, berarti ibu selesaikan masalah kelelahan itu. Oke, sudah pasti kelelahan ketemu anak, ngurusin anak lah itu mah sudah bisa dibilang mah wajib ain lah ya, pasti kita yang ngerjain. Tapi
Tapi atau hal-hal yang lain mungkin yang masih bisa didelegasikan, yang masih bisa disederhanakan, supaya performa kita di depan anak-anak nggak mudah tersulut emosi. Nah, apakah catering dulu misalnya, kalau ibu merasa ibu jadi terlalu overwhelmed dengan keadaan ibu. Apakah misalnya ibu overwhelmed gara-gara punya bisnis, mungkin bisnisnya harus dievaluasi, apakah dilanjutkan dulu atau istirahat dulu, melihat misalnya kondisi perkembangan anak-anak. Saya juga beberapa kali bisnis itu menyesuaikan kondisi anak. Pas lahiran baru pasti ada yang lagi slow, nanti ada lagi jalan lagi, slow lagi. Karena kalau sudah menikah mah hidup kita tuh kan bukan untuk diri kita lagi, tapi memang harus sudah perencanaan terhadap diri kita tuh harus menyesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Nanti ada masanya anak-anak sudah lebih enak, kita bisa ngambil amanah lebih banyak di luar masyarakat. Dulu misalnya sekarang katakanlah lah saya bisa ngisi, saya bisa apa, walaupun saya masih punya bayi. Kalau dulu saya juga ada masa-masa yang cuma bisa dapur sumur kasur, karena anak-anak yang besar belum bisa diandalkan untuk yang menyelesaikan persoalan rumah tangga. Kalau sekarang misalnya saya ketika terjun ke masyarakat, anak yang kecil masih kadang-kadang bisa dipegang sama kakaknya gitu ya. Kerjaan rumah juga kita bisa secara tim dibagi lebih enak. Nah, ibu kan masih balita, berentet, 2, wajar lah. Nah, makanya harus dilihat. Jangan sampai dalam posisi yang memudahkan kita lelah, memudahkan kita untuk sakit, karena kalau sakit juga jadi lebih nggak sabar. Nah, misalnya saya kebetulan punya penyakit, sudah beberapa tahun ini ada yang memang ya kondisi saya sering kambuh, berarti saya juga harus menyesuaikan diri saya bahwa saya adalah seorang ibu yang tidak sefit ibu yang lain. Maka untuk menjalankan pengasuhan dengan lebih positif, saya harus mengatur kehidupan saya gitu ya. Apakah saya menyederhanakan beberapa hal, mensubkontrakan beberapa hal gitu ya. Sampai sekarang juga kan saya punya pembantu sejak saya sakit itu. Dan sebelumnya kita banyak nggak punya pembantu, terus secara tim menyelesaikan masalah bersama anak-anak. Itu ya Ibu ya. Jadi persoalan kitanya diselesaikan. Ya, apakah kondisi ekonomi mungkin yang menghimpit, apakah kondisi suami, apakah clash dengan mertua, apakah di rumah misalnya tertekan karena tinggal mungkin dengan keluarga lain, apakah kita terlalu overwhelmed, apakah kita sering ada pada posisi yang terlalu terkejar deadline, apakah kita misalnya punya bisnis ordernya kebanyakan yang bikin kita mudah marah-marah. Nah, itunya diselesaikan. Nah, kalau sudah diselesaikan itu akan berkurang banyak. Kemudian yang kedua adalah ditambah ilmunya tentang pengasuhan anak. Kalau kita semakin kenal tahapan usia anak, termasuk kondisi-kondisi khusus, misal sekarang saya tuh punya anak yang ternyata setelah saya ikutan seminar di Seleksia, 4 anak saya itu menunjukkan gejala ke arah sana. Memang dari dulu juga saya tahu bahwa anak saya itu kondisinya berbeda. Kalau saya pakai kacamata standar seperti anak normal, stres, bisa marah-marah terus setiap hari. Tapi karena saya tahu bahwa si anak ini tuh punya kondisi khusus, tapi dia juga punya kelebihan yang lain, kelemahan di sini. Saya fokusnya pada mengatur bagaimana mensiasati kelemahan dan fokus pada bagaimana mengembangkan kelebihan. Sehingga nggak terlalu marah-marah ketika kita melihat bahwa di hadapan kita tuh anak kita dengan kondisi ini. Yang nggak terlalu harus dibanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, makin kita paham kenal anak-anak kita, makin kita tahu tahapan usianya, makin kita tahulah milestone pada umumnya seperti apa, kita juga makin tepat memasang ekspektasi kepada setiap anak di setiap tahapan usianya. Sehingga marah-marahnya juga akan berkurang pada hal-hal yang memang nggak perlu. Sekaligus juga akan ada marah-marah ketika kita tahu bahwa seharusnya di usia tersebut misalnya sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah mahir ini, sudah mahir itu, tapi kemarahan ini kemudian bukan kemudian harus dilampiaskan dalam bentuk marah-marah ya, tapi lebih pada marah karena Allah yang mendorong kita untuk memperbaiki ya. Termasuk ibu dalam posisi sekarang galau dan segala macam itu tuh kadang-kadang cara Allah sayang sama kita. Karena dengan kegalauan ini, dengan kecemasan ini, dengan merasa bahwa kita bermasalah, itu membuat kita jadi mencari tahu solusi. Nah sekarang barangkali masalah utama ibu adalah komunikasi dengan suami. Jangankan pada meminta dia untuk seminar, ikutin personal. Kalau memang keseharian saja, nggak pernah ngobrol-ngobrol hal sederhana tentang perkembangan anak, permasalahan yang dihadapi, atau minimal aliran rasa ibu seharian tuh ngapain aja gitu. Nah mulai dari obrolan-obrolan kecil itu, insya Allah akan berkembang ada obrolan-obrolan yang lebih berbobot, termasuk membahas visi misi, termasuk membahas solusi-solusi setiap problematika anak. Itu dirancang bersama suami, tahap-tahapannya dibagi tuh
suaminya dilibat. Salah satu awal dari sering-sering rasa. Itu ya, Ibu ya, mohon maaf kalau misalnya apa namanya bertanya, iya betul Bu. Tapi kadang suami saya bilang cuma sabar-sabar. Jadi gimana ya, ada cerita panjang lebar tapi jawabnya cuma sabar, jangan marah-marah gitu doang. Jadi rasanya saya yang udah cerita dijawab cuma ya. simpel gitu, terus dipendam sendiri. Ya, betul, kalau sabar-sabarnya itu betul. Sabar-sabarnya itu betul. Salah satu yang bisa memperkuat kesabaran, kadang-kadang kita juga perlu jalan-jalan bahwa orang lain juga ada yang punya tantangan sama dan ada yang pernah menyelesaikannya. Dan memang betul, yang pasti bapaknya itu juga terlibat dalam upaya untuk mempersabar itu, membuat kita semakin lebih sabar ya. Salah satunya misalnya apa yang kira-kira bisa dibantu dan didukung oleh suami. Kalau dianya nggak peka, cuma misalnya ngurus, cuma bilang, sabar aja, sabar bunda, tapi nggak bantuin, lebih baik ibunya yang proaktif meminta bantuan. Karena kadang-kadang para bapak-bapak suka tidak bisa memahami gestur-gestur atau bahasa-bahasa nonverbal. Padahal mah kita teh butuh, tapi kita gengsi untuk bilang, sementara bapak-bapaknya nggak peka. Nah, bapak-bapak kadang-kadang perlu dikasih ini aja, job desk gitu. Kitanya pengen dikurangin bebannya dari sisi apa. Jadi biar ayah-ayahnya juga terlibat. Kadang-kadang bapak-bapak itu kalau sudah pusing sama dunia kerjaan, itu kapasitas pikirannya nggak bisa mampu pada hal-hal yang mungkin lebih strategis. Padahal harusnya hal-hal strategis itu dirancang sama kepala keluarga, tata laksananya dikerjain sama ibu. Tapi kalau tidak ideal, ya minimal ibu juga jangan nelen sendiri. Ibunya yang meminta gitu ya, dengan pesona wanita lah. Si bapak tuh terlibat dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, supaya mengurangi keadaan beban ibu, dan otomatis kalau bebannya berkurang, kesabaran juga meningkat. Jadi bilangin sama bapak-bapak, oke, insya Allah ibunda akan berusaha untuk sabar, tapi bapak bisa nggak bantuin dari sisi ini, bantuin dari sisi ini, bantuin dari sisi ini. Sehingga kita sebagai tim, walaupun misalnya nggak harus dalam bentuk terjun langsung, kalau memang secara waktu masih singkat gitu ya. Yang penting pada saat dia ada di rumah, apa yang bisa dia kerjakan. Atau misalnya dengan harta maisha yang dia miliki, kira-kira bisa meringankan dari sisi apa gitu ya. Apakah fasilitas di dalam rumah yang ditambah supaya kita mudah, apakah misalnya minta bantuan ditambah dicarikan asisten rumah tangga, itu kan juga jadi kewajiban suami untuk menyelesaikan persoalan untuk meringankan beban-beban para istri itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, supaya nggak cuma sekedar menyuruh terima kasih Teh atas jawabannya. Membuat lingkungan yang kira-kira bisa bikin kita sabar lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih jawabannya Teh. Selanjutnya closing statement Teh, karena ini waktunya sudah mendekati asar. Silakan kepada Teh Kiki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak ada pengasuhan yang benar-benar ideal, kecuali pengasuhan Rasulullah pada generasi sahabat yang bisa jadikan kita contoh ya. Meskipun kita juga tidak akan punya benar-benar kemampuan untuk bisa mencapai itu, tapi paling tidak dengan kita mempelajari, kemudian mendasari apa yang kita lakukan itu dengan akar pemikiran yang lebih benar ya, lebih jelas, itu akan mendorong kita untuk senantiasa mengejar hal-hal ideal walaupun nggak nyampe pada kondisi ideal. Ya, paling tidak kalau sudah punya target 10, sejatuh-jatuhnya itu ya mudah-mudahan 8 atau 7. Tapi kalau kita mengalir begitu apa adanya jadi tidak punya target, ya lebih susah untuk kemudian mencapai kebaikan. Atau kalau target kita juga kemudian santai-santai, tenang-tenang, asal ini, biasanya juga pencapaiannya juga nggak jauh-jauh dari apa yang kita targetkan atau jauh di bawah itu. Nah, jadi lebih baik kita ikhtiarkan gitu ya, kita punya frame berpikir yang lebih jelas, kita dalam menjalankan pengasuhan ini mau ke arah mana, bahwa pendidikan yang terbaik sebenarnya adalah pendidikan yang mencerdaskan. Mencerdaskan itu kalau kata Rasulullah, pernah ditanya sama sahabat, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkannya. Jadi pendidikan yang kita lakukan sebenarnya dari hari ke hari, dari detik ke detik, menit ke menit itu mengantarkan diri dan keluarga itu mencapai kematian terbaik gitu ya.
Jadi nanti kematian terbaik itu kemudian diwujudkan dalam bentuk tiket amal kebaikan apa, itu akan beda-beda. Setiap orang punya cerita. Tapi kita mengantarkan anak-anak menuju peran-peran itu sehingga mereka bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pun di amal kebaikan ya. Makanya kita niatkan ya semua kelelahan kita, semua aktivitas kita hari-harinya, day to day itu adalah bagian dari anak tangga menuju kematian terbaik itu. Jadi kalaupun sedang galau, lagi mau kemana ya, masa depan seperti apa, ya udah, kalau memang belum tahu mau melangkah kemana, minimal memastikan bahwa setiap detiknya kita beramal soleh gitu saja ya. Makanya kita cek kegiatan anak-anak kita pastikan banyak peluang pahalanya, karena yang sudah berpeluang pahala saja kadang-kadang belum tentu itu diterima oleh Allah sebagai amal soleh, tapi paling tidak kita sudah berikhtiar untuk punya peluang dapat pahala itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi simulasi untuk mewujudkan keseharian kita ya, yang menjadi anak tangga pendidikan terbaik kepada anak-anak, yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di bulan-bulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.